Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Pak Ferry. Di video kali ini kita akan membahas tentang bab materi selanjutnya, yaitu relasi dan fungsi. Di sini ada bagian-bagian submaterinya, dari definisi, penyajiannya, rumusnya, unsur-unsurnya, sampai dengan grafiknya. Dan diakhiri dengan contoh-contoh soal. Kemudian sejauh ini yang merasa belum subscribe channel Pak Ferry, silahkan subscribe agar Pak Ferry lebih semangat lagi dalam membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Relasi. Istilah lain dari kata relasi adalah hubungan atau bisa juga dikatakan dengan kaitan. Untuk memahami lebih lanjut, perhatikan contoh berikut ini. Misalkan di sini Pak Ferry sedang mengumpulkan data nama siswa kelas 8. Di sini terkumpul ada 3 siswa, yaitu atas nama Soleh, Aisyah, dan Anissa. Ketiga anak ini Pak Ferry kumpulkan pada sebuah himpunan yang Pak Ferry kasih nama himpunan A. Kemudian Bapak mengumpulkan data dari ketiga anak ini mengenai hobinya. Dan Bapak kumpulkan data tersebut sehingga menghasilkan ketiga hobi ini, yaitu mengaji, sedekah, dan menabung. Dengan rincian si Soleh tuh dia katanya hobi ngaji, terus dia hobi nabung. Kemudian Aisyah bilang dia hobinya sedekah, terus dia hobinya nabung. Kemudian Anissa bilang dia hobi tiga-tiganya. Dia hobi ngaji, dia hobi sedekah, dan dia juga hobi nabung. Perlu kalian ketahui juga bahwa data hobi ini Bapak kelompokkan dengan nama himpunan B ya. Pertanyaannya adalah, apakah relasi atau apakah hubungan antara himpunan A ke himpunan B sesuai data yang Pak Ferry paparkan tadi? Maka jawabannya adalah menyukai atau gemar boleh, hobi juga boleh, gitu ya. Bagaimanakah kalau pertanyaannya Pak Ferry balik, yaitu relasi apakah yang berlaku untuk himpunan B ke himpunan A? Maka jawabannya adalah kesukaan dari atau disukai oleh boleh, atau hobi dari boleh. Sehingga mengaji itu kesukaan dari Soleh, sedekah kesukaan dari Aisyah, dan seterusnya ya. Jadi kesimpulan relasi himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A ke anggota-anggota himpunan yang B. Kemudian relasi dua himpunan itu bisa disajikan dengan beberapa cara, atau kita masuk ke judul menyajikan relasi. Yang pertama, diagram panah. Yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Yang terakhir adalah diagram Kartesius. Seperti apakah penyajian-penyajian ini? Kita akan dalami menggunakan contoh-contoh yang sederhana. Contoh yang pertama, diketahui dua himpunan dengan anggotanya masing-masing. Bisa dilihat ya, himpunan M ini anggotanya dan himpunan N ini anggotanya. Pertanyaannya, nyatakan himpunan M ke N ke dalam diagram panah dengan relasinya adalah faktor dari. Langkah pertama, diagram panah adalah seperti yang tampak pada layar ini. Kalian buat berbentuk oval, dua bentuk oval ya. Yang pertama adalah himpunan M,
dengan anggota himpunan M disajikan seperti ini. Dan oval bentuk yang kedua adalah himpunan N dengan anggotanya ditaruh di dalam bentuk oval tersebut. Bisa dilihat ya. Diingat kembali, relasi M ke N itu apa? Relasinya adalah faktor dari. Faktor itu apa sih Pak Ferry? Faktor itu adalah bilangan-bilangan yang bisa membagi habis bilangan yang akan difaktorkan. Contohnya ini nih, M ke N ya. Berarti kita cari nih, 1 bisa nggak ngebagi 8? Bisa ya? Maka kasih tanda panah seperti ini. Nah, 1 juga bisa ngebagi 9 ya. 2 bisa membagi 8. 2 tidak bisa membagi 9, maka nggak ada garisnya. Nyambung ya? 3 tidak bisa membagi 8, makanya kosong nih. 3 bisa membagi 9, maka ada tanda panahnya. Oke, hati-hati diberi ini ya, ujung panah ya, arahnya ke N, karena kan perintahnya M ke N. Kalau perintahnya N ke M, maka panahnya sebaliknya. Nyambung ya penyajian diagram panah. Contoh yang kedua untuk penyajian diagram panah. Diketahui himpunan A dengan anggotanya 2, 3 dan himpunan B dengan anggotanya 3, 4. Penyajian diagram panahnya sebagai berikut. Nah, bisa kalian perhatikan ya. 2 panahnya ke 3, ke 4. Kemudian 3 panahnya ke 4 tetapi tidak ke 3. Pertanyaannya adalah, apakah relasi yang berlaku untuk diagram panah ini? Nah, ini Bapak kasih opsinya ya. Ada 4 opsi. Yang manakah yang paling benar? Caranya kita analisa satu-satu, nak. Misalkan yang A, yaitu faktor dari. Ingat faktor tadi itu bilangan yang bisa membagi habis ya. Betulkah 2 bisa membagi habis 3? Tidak. Salah ya? Maka yang ini salah nih. Berikutnya, lebih dari. Kita lihat lagi. 2 lebih dari 3. Salah ya. Berarti yang B nggak mungkin. Yang C sama dengan. 2 sama dengan 3. Salah lagi ya. Yang terakhir, kurang dari. 2 kurang dari 3, betul? Ya. 2 kurang dari 4, betul. 3... Oh ya, 3 kan nggak kurang dari 3 ya, makanya nggak ada panah ya. Dan 3 kurang dari 4. Ya, tepat. Berarti jawabannya adalah yang D. Kurang dari relasinya. Contoh yang berikutnya untuk penyajian himpunan pasangan berurutan. Pertanyaannya adalah, nyatakan kedua himpunan ini ke dalam himpunan pasangan berurutan. Aturannya dari A ke B dengan relasi faktor dari. Ini sebenarnya sama dengan contoh pertama, hanya penyajiannya dengan himpunan pasangan berurutan. Nyambung ya? Langkah menjawabnya, perhatikan baik-baik nak. Pertama, kasih tanda kurung kurawal di awal. Kemudian tulis semua pasangannya, anggotanya ya. Yaitu 1 bisa bagi 8, ada ya. 1 bisa bagi 9, 2 bisa bagi 8, 2 nggak bisa bagi 9, makanya nggak ada ya. 3 nggak bisa bagi 8, makanya nggak ada. 3 bisa bagi 9, seperti ini. Setelah selesai ditutup kurung kurawal. Mudah ya, yang penting teliti sesuai dengan relasi yang ditentukan. Contoh yang kedua masih tentang himpunan pasangan berurutan. Pertanyaannya, penyajian himpunan pasangan berurutan dari A ke B, yaitu sebagai berikut. Nah, bisa dilihat ini ya, 2, 3, 2, 4, 3, 4. Dengan kata lain, angka 2 dan 3 ini adalah anggota dari himpunan A ya. Kemudian angka 3, 4 ini adalah anggota himpunan dari B. Intinya angka di awal itu untuk himpunan pertama, angka kedua itu untuk himpunan yang kedua, gitu ya. Pertanyaannya adalah relasi apakah yang tepat untuk
penyajian himpunan pasangan berurutan ini? Bapak kasih 3 opsi. Caranya dianalisa aja nak, satu persatu. Betul nggak sih kalau relasinya sama dengan? Hubungkan aja. 2 itu sama dengan 3 nggak? Enggak, berarti salah ya. Kemudian lebih dari 2 lebih dari 3, salah ya? Salah. Kurang dari, betul nggak sih 2 kurang dari 3? Betul ya, 2 kurang dari 4. Dan betul ya, 3 juga kurang dari 4. Maka jawabannya yang betul adalah yang C. Mudah ya. Contoh yang berikutnya tentang penyajian dalam diagram Kartesius. Diketahui ada 2 himpunan ya, himpunan A dan B dengan anggotanya masing-masing. Pertanyaannya, nyatakan kedua himpunan ini dari A ke B ya, ke dalam diagram Kartesius dengan relasi faktor dari. Langkah pertama buat bidang Kartesiusnya ya. Yang mendatar untuk himpunan yang pertama, karena A berarti yang mendatar himpunan A, dan himpunan kedua adalah himpunan B untuk yang vertikal atau tegak. Nyambung ya? Langkah yang kedua, kita tulis anggota dari kedua himpunan masing-masing ya. Kita tulis itu catatannya ya, sesuai dengan anggotanya. Jadi angka yang ada saja yang ditulis. Jangan sampai ada angka-angka yang nggak perlu kalian tulis. Misal di sini kalian tulis 0, maka penyajian kalian salah. Kenapa? Karena A dan B itu nggak ada angka 0, nah. Nyambung ya? Begitu pula untuk anggota himpunan B, yaitu 8 dan 9. Maka kita tulis sesuai adanya. Jangan kalian tambah-tambahin ada 1, 2, 3 dan sebagainya. Langkah terakhir, kita tinggal lihat daripada relasinya, faktor dari. Kita cari aja. 1 itu bisa membagi 8, bisa bagi 9, 2 bisa membagi 8, tidak bisa membagi 9 ya. 3 hanya bisa membagi 9. Maka seperti inilah penyajian relasi dalam diagram Kartesius. Contoh yang terakhir, diketahui di sini ada 2 himpunan yang memiliki relasi, kita nggak tahu relasinya apa, disajikan dalam bentuk diagram Kartesius. Seperti tampak pada layar kalian ini ya. Pertanyaannya, relasi apakah yang sesuai untuk diagram Kartesius ini? Jawabannya adalah kurang dari. Oke. Kalian bisa koreksi sendiri ya, bahwa 2 itu kurang dari 3 dan seterusnya. Demikianlah penjelasan Pak Ferry tentang definisi relasi sampai dengan penyajiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya Pak Ferry mohon maaf. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.